Halo, video ini adalah kelanjutan dari Journey of ASEAN Scholar yang pertama. Saya akan memulai dengan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diingat. Mendapatkan ASEAN Scholarship adalah awal dari suatu perjalanan baru yang bagi sebagian siswa mungkin tidaklah mudah. Selama proses studi di Singapura, para siswa penerima beasiswa dipantau dan dievaluasi baik dari sisi kemampuan akademisnya maupun juga dari sisi perilakunya. Dalam proses evaluasi ini banyak yang berhasil, tapi beberapa penerima beasiswa menemui kendala, sehingga akibatnya harus gagal dan kembali ke negaranya atau harus meneruskan sekolah dengan sebagian biaya sendiri. Tantangan terbesar yang harus dihadapi pada masa secondary school terutama adalah adaptasi di awal kedatangan. Hal ini karena waktu datang para penerima beasiswa ini masih sangatlah muda. Pada tingkat junior college, maka tantangan terbesarnya adalah tingkat kesulitan akademik yang tinggi. Selanjutnya, kami akan menyampaikan pandangan kami tentang bersekolah di Singapura dari kacamata orang tua, yang mungkin berbeda dengan pandangan orang lain. Pertama, tetaplah optimis ditempatkan di sekolah manapun, karena kualitas guru di Singapura bagus dan cukup merata di berbagai sekolah. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman Gabriel, 4 sekolah Swiss Cottage Secondary School memilih untuk masuk ke jurusan yang sama yaitu NUS Computer Science dan berhasil diterima. Meskipun keempat sekolah ini setelah lulus dari secondary school melanjutkan ke 4 junior college yang berbeda-beda. Kualitas guru yang bagus itu ditunjukkan dari profesionalismenya dan dedikasinya yang tinggi. Jadi guru tidak hanya menguasai bidangnya, namun cara menyampaikan materi itu bagus. Dan mereka itu baik serta tulus dalam mendukung siswa. Jadi bukan hanya tanya jawab di kelas, tapi siswa-siswa yang masih mengalami kesulitan itu bisa membuat janji dengan guru setelah selesai sekolah untuk konsultasi lebih lanjut. Dan guru-guru meskipun sibuk itu sering menganjurkan hal ini. Jadi mereka menyediakan waktu khusus untuk konsultasi. Selain itu juga ada pendampingan oleh pihak sekolah, hostel, dan MUI atau Kementerian Pendidikan Singapura. Ada juga keuntungan ditempatkan bukan di sekolah top. Jadi yang pertama itu lebih banyak peluang. Contoh bisa mewakili sekolah dalam lomba dan juga leadership untuk mendapat leadership itu lebih besar peluangnya. Yang kedua, bisa mengurangi tekanan pada anak di masa-masa penyesuaian karena tidak terlalu kompetitif. Ini adalah foto Gabriel mengikuti English Bridging Support Program di NUS High Boarding School. Mari kita lihat pengalaman Gabriel selama masa secondary school di Singapura. Apakah Gabriel mengalami masa sulit ketika di Singapura? Ya, di semester awal di Singapura, Gabriel agak stres dan merasa rendah diri. Hal ini karena dia membandingkan kemampuan akademiknya dengan sekolah lain yang juga bersekolah di sekolah yang sama dan di hostel yang sama. Jadi, hostelnya adalah NUS High Boarding School. Dan Gabriel merasa bahwa kemampuan akademiknya kurang dibandingkan mereka. Selain itu, di sekolah, murid-murid yang lain sudah saling mengenal sejak lama. Jadi Gabriel agak sulit untuk merasa dekat dengan teman-temannya. Nah, ini adalah masalah yang umum dialami oleh siswa yang baru pindah ke sekolah yang baru. Masalah yang lain adalah Gabriel tidak terbiasa menulis dalam waktu cepat. Ketika di Indonesia, tulisan Gabriel itu sudah sulit dibaca. Nah, ketika di Singapura, terutama ketika ujian itu harus mengerjakan dalam waktu yang sangat terbatas, itu akan memberikan tekanan bagi Gabriel dalam menulis.
sehingga mungkin tulisannya itu akan lebih sulit dibaca. Nah, untungnya itu yang memeriksa ujiannya itu bisa mengerti tulisan Gabriel. Nah, ini adalah nilai semester pertama Gabriel, nilai yang terendah dan tertinggi saja yang saya tampilkan. Jadi nilai yang terendah itu humanities, itu terdiri atas geografi dan social studies, itu nilainya 57. Itu kalau di Singapura masuknya C5. Sementara nilai tertinggi adalah additional math, itu 97, itu masuknya A1. Bisa dilihat di sini bahwa rentang nilai Gabriel itu lebar ya. Nilai-nilai lain itu berada di antara nilai terendah dan tertinggi. Nah, ini karena Gabriel memang kalau mata pelajarannya itu dia suka, maka dia akan belajar lebih giat. Bagaimana Gabriel mengatasi masa sulitnya? Gabriel berprinsip untuk maju terus. Meskipun di awal dia merasa rendah diri, namun Gabriel tidak menutup diri. Dia banyak bergaul, belajar, dan diskusi dengan teman-teman sesama sekolah dan juga teman-teman sekolah lainnya. Sebagai contoh, Gabriel bersama dua temannya dari Vietnam itu memiliki koleksi kumpulan soal-soal Olimpiade Matematika. Dan mereka itu berlomba siapa yang bisa paling cepat menjawab soal. Nah, dengan cara seperti ini, maka kemampuan matematika Gabriel bisa berkembang pesat. Dia juga memiliki 3 teman dekat sesama ASEAN Scholar dan mereka saling membantu. Nah, contohnya dulu waktu di Swiss Cottage itu jarak dari hostel dengan sekolah itu cukup jauh sehingga mereka biasanya naik MRT atau naik bus berangkat dan pulang. Dan karena jauh itu mereka sering tidur di angkutan umum itu dan biasanya bergantian membangunkan kalau sudah dekat. Gabriel juga terlibat dalam proses belajar di kelas. Kadang-kadang misalnya dia menjawab pertanyaan. Gabriel juga kalau perlu berkonsultasi dengan guru kelas sesudah selesai pelajaran. Jadi misalnya dia pernah sekali juga konsultasi dengan guru social studies karena tadi bisa dilihat bahwa nilai social studies-nya yang paling jelek. Dan ini tentu saja ada efeknya sehingga misalnya setelah di A-level itu nilai humanities-nya bisa mencapai A. Gabriel juga fokus pada hal yang disukai dan mulai menekuni minatnya yaitu computing dari sumber-sumber online. Ini adalah foto ketika Gabriel menjadi penerima medal winner ICAS. Gabriel menjadi highest scoring participant in Singapore. Ini menjadi titik balik Gabriel di mana dia menjadi lebih percaya diri. Beberapa tips atau saran yang bisa kami bagikan. Pertama, Singapura dikenal sebagai suatu negara yang memiliki aturan dan sistem yang bagus. Jadi ikuti saja aturan dan sistem yang ada. Selain itu, rajin dan giat untuk mencari informasi yang diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali tips dan saran. Pertama, tidur atau istirahat yang cukup kalau besok sekolah. Karena kalau tidak, bisa terlambat untuk ke sekolah. Dan juga di sekolah itu cukup banyak pelajaran dan kegiatan sehingga membutuhkan energi. Kemudian usahakan untuk selalu sarapan sebelum ke sekolah. Ya, biasanya di hostel itu sudah disediakan sarapan. Dan juga makan teratur, bukan hanya sarapan. Yang ketiga, berusaha untuk menikmati kehidupan baru di Singapura. Dengan demikian, maka aturan atau kewajiban itu bisa dijalani tanpa merasa terpaksa. Yang keempat, bersikap open-minded karena dalam sehari-hari akan ada banyak keragaman, ya, keberagaman teman-teman, dan juga akan ada perbedaan pendapat. Yang kelima, akan lebih baik kalau belajar atau membaca-baca materi yang akan diajarkan di sekolah, sehingga ketika di sekolah itu bisa lebih optimal.
Hindari untuk sering membandingkan kemampuan diri dengan anak lain. Nah, ini yang dilakukan Gabriel di awal masa kedatangannya di Singapura yang bisa membuat menjadi rendah diri. Juga sediakan waktu untuk rekreasi, olahraga atau hobi. Ini bisa untuk mengurangi stres. Dan kalau mengalami stres, bicarakan dengan orang lain yang bisa dipercaya. Misalnya dengan orang tua atau dengan guru dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat pengalaman Gabriel pada masa junior college. Karena ini merupakan masa pre-university, maka tantangan terbesarnya itu adalah tingkat kesulitan yang tinggi yang berujung pada Singapore Cambridge GCE level. Beberapa info dan tips yang bisa dibagikan ketika kita memilih JC, jadi pada saat seleksi JC, kita bisa mencari informasi tentang JC di Singapura lewat open house dan website JC yang bersangkutan. Sebaiknya memilih kombinasi pelajaran yang sesuai dengan minat dan kekuatan anak, karena di JC tingkat kesulitan materi pelajarannya sudah cukup tinggi. Untuk beberapa mata pelajaran mungkin ada seleksi, sehingga kita harus mempersiapkan diri kalau berminat dengan mata pelajaran tersebut. Misalnya untuk Gabriel, dia memilih computing dan juga further math. Dan untuk bisa ikut mata pelajaran itu ada seleksi, jadi tidak semua bisa diterima. Beberapa JC ada kerjasama dengan beberapa universitas di Singapura seperti NUS, NTU, dan lain-lain. Nah, bentuknya misalnya dalam bentuk project atau research. Kalau seseorang anak memiliki level akademik yang cukup tinggi untuk pelajaran tertentu, dia bisa memilih bukan hanya H1 atau H2, tapi bisa memilih H3 untuk pelajaran tersebut. Nah, untuk mengetahui tentang H3 ini bisa ditanyakan di GC masing-masing. Menyiapkan portofolio sebaik-baiknya. Caranya itu dengan aktif di CCA, kalau bisa bukan hanya member tapi juga ada posisi leadership. Bisa juga dengan berusaha meraih prestasi yang sebaik-baiknya. Ya, prestasi ini bisa dari lomba, kompetisi, atau juga bisa prestasi akademik sekolahnya. Nah, ini prestasi ini lebih baik lagi kalau mendukung program studi yang nantinya dipilih di universitas. Kemungkinan lain dalam portofolio itu adalah dengan kegiatan yang bersifat servis atau pelayanan. Masa junior college merupakan persiapan menuju ke universitas. Sehingga dalam memilih kombinasi pelajaran, perhitungkan juga prasyarat mata pelajaran untuk pemilihan program studi di universitas, yang bisa berbeda antara universitas satu dengan yang lain. Dalam video Journey of ASEAN Scholar pertama sudah dijelaskan tentang jalur early admission untuk mendaftar ke beberapa universitas negeri di Singapura. Perlu diketahui bahwa pendaftaran untuk jalur ini sepenuhnya berdasarkan rekomendasi sekolah. Masing-masing universitas negeri di Singapura bisa memiliki kebijakan tersendiri untuk jalur early admission-nya. Sebagai contoh, ketika Gabriel mendaftar ke universitas, NUS itu membuka jalur early admission hanya untuk siswa lokal. Jadi untuk siswa internasional tidak dibuka. Perlu diketahui juga bahwa pendaftaran untuk ke universitas itu memiliki kuota tersendiri untuk siswa internasional yang terpisah dari kuota untuk siswa lokal. Hal yang sama juga terjadi ketika siswa memilih JC, jadi pada masa seleksi JC. Untuk universitas di luar Singapura perlu diperhatikan syarat dan waktu pendaftarannya yang bisa berbeda dengan yang di Singapura. Sebagai contoh, University of Cambridge UK mensyaratkan minimal 4 mata pelajaran level H2.
Sedangkan di Singapura minimal 3 H2 dan 1 H1. Ini adalah contoh beberapa syarat masuk untuk beberapa program studi di NUS. Bisa dilihat di sini tanggalnya 31 Januari 2023. Jadi harus rajin-rajin melihat ya, karena bisa berubah. Nah, di sini bisa dilihat hubungan antara pemilihan mata pelajaran di JC yang berujung ke A-level dengan syarat masuk ke program studi di universitas. Misalnya Gabriel itu memilih computing, mathematics, further mathematics, dan economics. Jadi dia bisa masuk ke computer science yang merupakan pilihannya. Tapi misalnya dia tidak bisa masuk ke dentistry karena di sini harus H2 pass in chemistry and either biology or physics, di mana Gabriel tidak memilih mata pelajaran tersebut. Di JC, Gabriel bukan hanya menyerap ilmu, namun juga berbagi ilmu. Jadi dia misalnya terlibat dalam peer support group, di mana dia membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Dia juga membagikan pengetahuannya dalam programming lewat program yang disebut C++ for Newbies. Dia juga menikmati seluruh proses pembelajaran di JC. 3 dari kombinasi pelajaran yang dipilih sesuai dengan minat dan kemampuannya, yaitu Math, Further Math, dan Computing. Hal ini membuat dia seringkali belajar materi mendahului pelajaran di kelas, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang dia sukai. Dengan demikian, maka dia di kelas itu bisa terlibat dalam diskusi dan tanya jawab dengan gurunya untuk lebih membuat pemahamannya lebih baik lagi. Dan guru-guru yang di JC itu berkualitas. Jadi misalnya ada guru lulusan MIT. Dan guru-guru yang berkualitas ini bisa memberikan materi pelajaran dan juga pertanyaan yang menantang untuk Gabriel. Karena dia sudah belajar mendahului dan bisa diberikan pertanyaan yang lebih menantang lagi. Semua ini menunjukkan dukungan dari sekolah, dari guru, dan dari teman-teman. Ya, terutama di sini yang ingin saya garis bawahi adalah dukungan guru ya. Jadi misalnya itu bisa dilihat dari testimonial yang diberikan untuk Gabriel itu begitu detail dan begitu bisa menggarisbawahi kekuatan Gabriel. Jadi benar-benar testimoni yang sangat sangat kuat. Juga contoh dukungan lain adalah sebelum lomba NOI itu diadakan pembinaan khusus. Ini adalah foto kebersamaan Gabriel dengan guru dan teman-temannya dalam acara Tech Council Camp. Beberapa karakter dan sikap Gabriel yang menunjang selama studi di JC antara lain, dia tahu kekuatan dan kelemahannya dan percaya diri untuk memutuskan berdasarkan kedua hal tersebut. Sebagai contoh, di awal JC, Gabriel memilih H2 Economics sebagai salah satu mata pelajaran. Karena pada saat itu berpikir bahwa mungkin nanti akan mendaftar ke Cambridge yang mensyaratkan 4 mata pelajaran H2. Namun kemudian dia memutuskan untuk tidak mendaftar ke Cambridge dan H2 Economics itu berat. Sehingga dia memutuskan untuk menurunkan level Economics menjadi H1. Dengan demikian dia bisa lebih fokus pada 3 mata pelajaran lain yang dia lebih sukai dan lebih kuat. Dia juga memiliki motivasi yang kuat karena memang mencari sekolah dalam arti sebenarnya di Singapura. Jadi dia ingin menimba ilmu, dia ingin memperdalam materi yang dia sukai. Awalnya itu adalah materi tentang math dan science. Namun kemudian minatnya lebih terarah ke computing. Dia juga senang dengan kecepatan dan ini cocok dengan keseharian di Singapura yang semuanya serba cepat. Dia lebih fokus ke hal-hal yang dia sukai
Gabriel juga cuek. Contohnya di pelajaran economics itu semua temannya mencatat, tapi Gabriel tidak mencatat. Jadi dia cuek, berbeda dengan semua temannya. Karena menurut Gabriel nanti notes itu akan dibagikan oleh gurunya, sehingga di pelajaran Gabriel memilih untuk mendengarkan, sehingga nggak perlu belajar 2 kali. Gabriel juga hemat, dan dengan hemat ini uang beasiswa jadi cukup dan bahkan dia bisa menabung dari uang beasiswa. Ini adalah foto Gabriel bersama teman-teman sekamarnya di hostel dalam suatu acara di mana semua teman-temannya itu memakai jas. Dan Gabriel itu dengan cuek dan pedenya tidak memakai jas. Dan karena dia memang tidak punya jas, dan karena dia hemat, dia memilih untuk tidak membeli jas untuk acara ini. To end this video, I would like to express my sincere gratitude for your support during Gabriel's study in Singapore. First of all, to the Ministry of Education Singapore that has provided this opportunity and scholarship that enable Gabriel to experience the excellent education system of Singapore. To the Singapore Embassy in Jakarta. To the principal and all the teachers of Anglo-Chinese Junior College Singapore. Thank you for all your patience and dedication in teaching Gabriel and preparing him to continue his study to university. To the principal and all the teachers of Swiss Cottage School Singapore, thank you for all your support, especially during Gabriel's early years in Singapore, that helped him to adapt and to grow both in academic and conduct. To all friends of Gabriel that share their knowledge and enjoy the journey of studying in Singapore together with Gabriel. To ACSI Hostel and NUS High Hostel that provide a very nice and accommodating environment for Gabriel's growth. Thank you all.